Hai guys, perkenalkan nama aku Nindi, mahasiswa program studi pendidikan apoteker Universitas Andalas. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana prosedur atau cara penerimaan resep yang mengandung obat keras, narkotika, dan psikotropika di apotek. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tentang dasar hukum atau peraturan terkait penerimaan resep. Maksudnya, dari resep datang sampai obat dikeluarkan di apotek. Yang pertama itu tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Yang kedua, Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Dan yang ketiga yaitu Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian. Berikut adalah alur dari pelayanan resep mulai dari resep datang bersama pasien sampai obat diserahkan ke pasien. Yang pertama, pasien datang membawa resep ke apotek, lalu pihak dari apotek, bisa jadi itu asisten apoteker, akan mengambil resep dan mempersilahkan pasien untuk menunggu sebentar. Nah, kemudian asisten apoteker akan menyerahkan resep kepada apoteker untuk memeriksa dari kelengkapan resep atau yang kita sebut dengan screening resep. Nah, screening resep ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kita lakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi. Nah, tujuannya ini untuk menghindari dari kesalahan penulisan resep dan pemalsuan resep. Seperti ada tidaknya nama, SIP, alamat, dan nomor telepon dari dokter, ada tidaknya tanggal resep, ada tidaknya nama, alamat, umur, jenis kelamin, berat badan pasien, dan ada tidaknya tanda tangan dari dokter. Nah, yang kedua itu kesesuaian dari farmaseutik, di mana kita melihat sesuai atau tidak bentuk dan kekuatan sediaan obat dengan pasien. Yang kedua itu cocok atau tidaknya dosis dan jumlah obat dengan umur dan atau berat badan pasien. Ketiga itu stabilitas obatnya bagaimana, apakah stabil dengan bentuk sediaan seperti itu atau tidak. Selanjutnya itu aturan dan cara penggunaannya bagaimana, dan inkompatibilitas atau ketidakcampuran obat. Misalnya apabila obat dicampur, apakah ada interaksi obat atau obat rusak atau tidak. Yang ketiga itu pertimbangan klinis, di mana kita melihat tepat indikasi, dosis, dan waktu penggunaan obat. Lalu duplikasi pengobatan, misalnya ada 2 atau lebih obat dalam satu resep. Yang ketiga itu alergi, interaksi, dan efek samping obat dan kontraindikasi. Nah, jika dalam screening resep itu terdapat permasalahan atau keraguan pada resep dan obat tidak tersedia di apotek, maka kita akan konsultasi ke dokter yang membuat resep tersebut. Terus selanjutnya yaitu pemberian nomor pada resep, lalu pengecekan ketersediaan obat di apotek. Nah, jika tidak tersedia, maka resep keluar dikembalikan lagi kepada pasien. Tetapi juga bisa kita lakukan membeli obat ke apotek lain untuk memenuhi resep tersebut. Nah, jika obat tersedia di apotek, maka resep masuk. Nah, apabila apotek bekerja sama dengan BPJS, maka kita lihat lagi resepnya ini resep umum atau BPJS. Kalau resepnya BPJS, maka langsung dilakukan penyiapan obat tanpa menghitung harga obat di resep. Tapi jika resepnya umum atau tidak BPJS, maka dilakukan perhitungan harga, lalu konfirmasi harga kepada pasien. Nah, jika pasien setuju, maka dilakukan penyiapan obat. Tetapi jika pasien tidak setuju, maka kita mengajukan obat alternatif lainnya, seperti obat, misalnya di resep itu terdapat obat merek dagang, maka apoteker dapat menggantinya dengan obat generik dengan sepengetahuan dari pasien, atau obat paten lain dengan paten lain yang lebih murah dari obat paten yang terdapat pada resep, atau obat paten pada resep diganti menjadi obat generik dengan sepengetahuan pasien atau dokter. Nah, jika pasien setuju, maka dilakukan penyiapan obat. Nah, tetapi jika pasien masih tidak setuju atau pasien benar-benar tidak mampu untuk menebus obat, maka ini menjadi kebijakan apoteker dengan rasa dan etika memberikannya secara gratis atau mengutanginya. Nah, disinilah nanti akan muncul kopi resep atau salinan resep. Lalu alur selanjutnya yaitu penyiapan obat. Nah, di sini tidak harus apoteker, bisa dilakukan oleh tenaga teknik kefarmasian. Nah, penyiapan obat ini yang kita lihat itu obat pada resep sesuai dengan permintaan resep.
Kemudian dilakukan peracikan bila perlu. Kemudian memberikan etiket, misalnya etiket putih untuk obat oral, etiket biru untuk obat luar atau obat suntik, dan memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah dengan obat yang lain atau obat yang berbeda, ini untuk menjaga mutu dan kesalahan dari penggunaan. Alur selanjutnya, sebelum melakukan penyerahan obat ke pasien, maka dilakukan pemeriksaan ulang, yaitu mengecek kembali antara obat dengan etiket dan nama pasien sesuai dengan yang diresep dan di etiket. Kemudian dilakukan penyerahan obat oleh apoteker. Nah, penyerahan obat ini disertai dengan informasi terkait obat atau pelayanan informasi obat dengan cara memberikan informasi yang benar dan jelas dan mudah dimengerti. Sekurang-kurangnya memberikan informasi terkait cara pakai obat, penyimpanan obat, lama pengobatan, makanan atau minuman yang harus dihindari. Nah, catatan untuk penyakit tertentu atau penyakit kronis seperti kardiovaskular, itu hipertensi, atau DM, TBC, asma, maka apoteker menawarkan untuk lakukan konseling. Terkhusus untuk penyiapan dari narkotika dan psikotropika sedapat mungkin dilakukan oleh apoteker penanggung jawab apotek, tetapi jika tidak bisa maka diberikan wewenang kepada asisten apoteker tapi sepengetahuan oleh apoteker penanggung jawab apotek, sehingga dalam penyiapannya itu harus jelas berapa obat yang keluar sama obat yang masuk, karena nanti setiap bulannya akan dilakukan pelaporan obat narkotika dan psikotropika kepada Kepala Dinkes Kabupaten atau Kota. Berikut ini merupakan ketentuan khusus dari resep yang mengandung narkotika dan psikotropika. Yang pertama, resep narkotika dan psikotropika harus berasal dari resep dokter, yaitu harus asli, jelas, dan lengkap. Terkhusus untuk resep narkotika harus berasal dari resep dokter yang berpraktek di satu wilayah provinsi dengan apotek. Kedua, apoteker wajib melakukan screening resep. Yang ketiga, penyerahan obat narkotika dan psikotropika harus dalam bentuk obat jadi. Selanjutnya, untuk narkotika, resep tidak boleh diulang atau diiter, dan juga tidak melayani resep narkotika yang mencantumkan tanda iter atau pengulangan resep. Sedangkan untuk resep psikotropika, permintaan iter tidak boleh diberikan sekaligus. Kemudian, untuk obat yang mengandung narkotika diberi garis merah, sedangkan psikotropika diberi garis biru. Selanjutnya, resep narkotika dan psikotropika harus disimpan terpisah dengan resep obat lainnya, dan juga jika dalam satu resep ini terdapat narkotika dan psikotropika, maka penyimpanan resepnya pada resep narkotika. Dan terakhir, kopi resep yang mengandung narkotika dan psikotropika hanya dapat ditebus di apotek yang menyimpan resep aslinya, dan ditambah nama, alamat, dan nomor telepon dari pasien. Dan ini merupakan ketentuan resep yang mengandung obat keras. Sama halnya ketentuan dengan resep yang mengandung narkotika dan psikotropika, resep yang mengandung obat keras harus berasal dari resep dokter, yaitu harus asli, jelas, dan lengkap, serta wajib dilakukan screening resep dan hanya dapat diserahkan dalam bentuk obat jadi, dan iter dilarang sekaligus diserahkan. Kemudian pada etiket obat keras itu ditambahkan tulisan harus dengan resep dokter, dan tulisan ini dibuat dalam tinta warna merah. Ini merupakan contoh kopi resep atau salinan resep di apotek penyejuk, di mana formatnya itu harus memuat isi resep asli, nama, alamat, nomor telepon, dan SIA apotek, kemudian nama, tanda tangan, dan SIPA apoteker, kemudian nama dokter, tanggal pembuatan kopi resep dan nomor resep, kemudian nama pasien, umur pasien, serta untuk narkotika itu harus ada mencantumkan alamat dan nomor HP pasien. Kemudian ketentuan det atau detur itu untuk obat yang sudah diserahkan, nedet atau nedetur itu untuk obat yang belum diserahkan, serta stempel dari apotek. Sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat, dan nantikan video-video selanjutnya mengenai perapotekan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, salam farmasi.